kebenaran yang kamu sampaikan. Menyampaikan, coba diperjelas. Menyampaikan sesuatu bukan karena saya sudah jelas penyampaian saya. Menyampaikan sesuatu bukan karena kalian itu jelas yang kamu sampaikan, tapi tersampainya pada audiens, tersampainya pada yang mendengar itu akhirnya jelas. Nah, itu baru penyampaian yang jelas. Penyampaian yang jelas itu bukan yang menyampaikan itu jelas. Mas Bidin menyampaikannya jelas, tetapi yang menerima itu jelas apa belum? Belum tentu. Mas Budi menyampaikannya jelas, tapi apakah yang menerima penyampaian Mas Budi itu jelas? Belum tentu. Terus Mas Tomo menyampaikannya jelas-jelas, tapi yang menerima penyampaiannya itu jelas apa belum? Nggak tahu. Lah, ketidaktahuan dari pihak penerima itu sudah jelas apa belum? Nah, itu namanya kalian terang dalam menjelaskan, tetapi apakah sudah mampu menerangi jalan dari yang menerima penyampaianmu? Itu yang kamu tidak memikirkannya. Semuanya udah bener, tetapi kurang satu tahap kalau menyampaikan. Apakah sesuatu yang kamu sampaikan itu mampu diterima dengan terang oleh yang menerima? Oh, ini kurang begini. Oh, penyampaianmu itu menerangi jalan orang yang mendengarkan. Nah, itu kurang taunya di situ karena intinya kalian itu masih memperjelas penyampaianmu, bukan memperjelas orang yang menerima penyampaianmu. Tapi semuanya benar tadi. Semuanya benar, udah bener lah. Contohnya, iman itu menjadi ketetapan di hati kalian masing-masing. Iman itu menjadi ketetapan di hati kalian masing-masing. Lah itu semua, saya menunggu kalian semua itu mengetahui ketetapanmu. Tuh, akhirnya kalian, oh iya, ketetapan di hatimu itu untuk iman sampai mati semuanya udah tahu. Nah, itu namanya saya mengucapkan sesuatu yang kalian semua mengetahui terang kok ketetapanmu. Ketetapan di hatimu untuk menyembah Allah sampai mati. Untuk mempercayai Allah sampai mati sebagai penyelamatmu satu-satunya. Nah, itu namanya saya mengucapkan, menyampaikan keterangan yang terang menurut saya, tapi saya menunggu kalian itu terang juga. Ketetapan di hatimu untuk beriman sampai mati, untuk selalu dekat dengan penciptamu, untuk kerasan bersama penciptamu, sehingga tempat keselamatanmu itu benar-benar terjaga, kamu nggak bergeser dari kedudukanmu dekat di sisi Allah. Nah, kalian baru bisa terang.
Itu namanya kebenaran yang saya sampaikan bukan karena saya itu benar, tapi kebenaran itu mampu diterima dan dicerna posisinya oleh kalian semua. Jadi saya memikirkan yang mendengarkan, bukan memikirkan kalimat saya. Itu nanti kalau menyampaikan harusnya seperti itu. Hanya koreksi saja ke depannya. Setelah setelah tahu ketetapan, terus setelah tahu ketetapan-ketetapan itu memang jujur itu janjimu sendiri. Kalau sudah tahu ketetapan dan jujur, terus saya itu memastikan ketetapan itu apakah kamu menetapkan untuk menyembah Allah, untuk dekat dengan Allah itu karena paksaan dari orang lain atau muncul dari hatimu sendiri agar kamu selamat. Nah, di situ itu kamu bisa membedakan. Saya diperintah atau memang keniatan saya. Jadi saya harus memastikan itu keniatanmu. Kalau karena perintah saya, itu nanti nggak muncul kamu sendiri. Ya, saya memastikan itu semua muncul dari hati kamu. Itu namanya saya menerangi kalian. Dan saya memastikan kalian itu memang benar terang. Jadi kalian punya ketetapan dalam hati. Keniatan untuk menetapkan dalam hati. Setelah itu mendekat. Setelah itu memastikan bahwa kalian dekat. Setelah itu kalian berjanji untuk selalu dekat. Dan kalian mengetahui betul tanpa saya dekat dengan pencipta saya berada di ruang yang tidak ada penyelamatnya. Ini namanya menerangi jalan kalian apa enggak? Menerangi Bang, Iya, masuk. Gus. Nerangi Jelas. gitu. Nah, berarti nanti kalau menyampaikan bukan kebenaran individu, kebenaran saya, tapi kebenaran itu mampu ditangkap, barulah itu namanya benaran. Kalau sudah tahu ketetapan, kalian menetapkan ke depannya sampai mati, ke depannya sampai mati, ke depannya sampai mati. Ketetapan itu tetap dalam hatimu. Semakin lama semakin besar ketetapan dalam, semakin terang bahwa kamu mempunyai ketetapan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi sekarang sampai mati, itu saya telah menetapkan satu-satunya yang saya percaya dan saya dekat dan saya ikhlas memberi kepercayaan. Satu-satunya hanya pada pencipta saya. Sampai mati. Kalau sudah mempunyai ketetapan, apakah bisa menjadi kelakuan? Sudah punya niat untuk dekat dengan Tuhan sampai mati, terus menjadi ketetapan dalam hati satu-satunya yang percaya menyelamatkan, memelihara, apakah sudah bisa menjadi kelakuan? Belum. Kadang kala. Tapi apakah bisa istiqomah? Belum. Kenapa?
Ketetapan tuh janji. Niat untuk menetapi, niat untuk menepati janjimu agar menjadi kelakuan. Itu belum. Janjinya sudah, niat untuk melaksanakan janjimu belum. Kalau sudah punya niat di hatimu yang ada ketetapan itu tergerak, rasanya itu naik set. Berarti saya harus melakukan ketetapan yang telah ada dalam hati saya untuk menjadi kelakuan. Tergerak, berarti mulai saat ini saya harus jelas yang saya percaya dan posisi saya harus dekat. Nah, tergeraklah hatimu untuk mempercayai Tuhanmu, naik set jiwamu sampai sadar, terus sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum, kalau nyawa saya masih hidup, saya nggak mungkin untuk jauh dari Tuhanku. Lah tergeraknya untuk menepati janjimu, tergerak, hatimu tergerak. Di dalam itu ketetapanmu kamu jelas, terus tergerak naik set sadar untuk kamu bawa menjalani kehidupan. Tergeraknya itu namanya niat. Niat itu tergeraknya. Kalau masih ketetapan, kalau masih niatnya untuk mendekat, berarti ketika sudah menjadi dekat, itu ketetapan dekat. Tergeraknya untuk menjadi kelakuan, lah itu dari sudah dekat menjadi selalu bersama. Jadi niat kalian itu untuk melaksanakan amanat atau ketetapan di hatimu, menepati janjimu pada Tuhan, tergerak untuk selalu bersama. Lah tergeraknya itu yang belum, makanya masih berwujud ketetapan. Wujudnya apa? Ketetapan. Kelakuan belum. Kok saya kadang kala lupa, kadang ingat. Urusan keimanan tidak dipengaruhi oleh ingatan dan lupanya. Tapi lalai dan tidaknya, kalau belum pernah beriman secara utuh, maka di situ ada kemungkinan untuk lupa. Kalau sudah utuh, tidak dipengaruhi oleh ingatanmu, tapi jiwamu yang menyimpan keimanan. Saya ibaratkan seperti anakmu itu loh. Apakah lupa dengan bapaknya ketika kamu menunggu, kamu berada di rumah, anakmu main terus nggak ingat kamu, ingat mainan, nggak lihat kamu juga nggak apa-apa. Nggak lihat kamu tuh loh, seneng. Tetap seneng main-main aja dengan teman-temannya. Tapi ketika jauh dari kamu nggak berada di rumah, dia nggak berani. Jadi ukurannya itu jauh dan dekatnya. Bukan lupa dan ingatnya. Mengukur keimanan itu dari jauh dan dekatnya, bukan dari lupa dan ingatnya. Wong pesan saya dulu itu jangan pernah merasa jauh. Tapi kalau belum tahu dekatnya, gimana merasa jauh atau merasa dekat? Kalau belum tahu dekatnya, yang kalian ketahui apa? Yang kalian ketahui itu
selalu ikhlas memberikan kepercayaan. Ingat, terus mendekat seturut. Nah, itu yang kamu ketahui. Nah, kalau kamu mendekatnya itu dengan cara turun, berserah diri, berarti selain itu kalian nggak pernah menyerahkan kepercayaan. Untuk mendekat itu memang prosesinya berserah diri. Untuk menjadi kelakuan, prosesnya memang sesudah dekat dengan Tuhan. Nah, membawa diri selalu bersama Tuhan. Jadi percayamu itu terbawa naik jiwamu itu. Ukurannya dekat dan jauh, bukan ingat dan lupanya. Kalau lalai itu bagaimana? Enggak, udah ingat saya jauh dari Allah tapi kayak nggak membutuhkan gitu loh. Menunda. Agar selalu bersama itu bagaimana? Mengubah ketetapan menjadi satu janji. Oh, ini janji saya untuk saya laksanakan. Nah, melaksanakan janjimu karena kalian telah berjanji. Itu namanya niat. Ketetapan itu masih berupa janji. Melaksanakan janji itu tergerak, namanya niat. Ini gamblang apa belum? Gamplang, Gamelan, Gus. Kang. Bisa. Bagus. Jadi memang dari awal itu ketetapan tuh biar menjadi ketetapan aja. Kenapa? Betul-betul kalian tahu kerasan dengan Tuhan itu. Kalau sudah tahu dekatnya dengan Tuhan, terus akhirnya kalian tergerak untuk selalu bersama itu bagaimana? Tahu. Kalau saya hanya mempunyai ketetapan, sedangkan menjalani hidup itu satu pergerakan, dinamis. Ketetapan itu statis. Ketetapan itu hanya diam aja gitu loh maksudnya. Hatimu itu ketika mendekat terus diam aja, tenang aja itu. Itu namanya statis. Hatimu tersimpan, utuh, diam, tenang, dekat dengan Tuhanmu. Itu namanya statis. Sedangkan menjalani hidup itu dinamis. Selalu bergerak, selalu berpikir, selalu menjalankan kehidupan di dunia. Waktu selalu berjalan ke depan. Nah, imanmu yang statis di hati, yang utuh, itu tidak mampu mengikuti pergerakan takdirmu, itu nggak mampu. Imanmu masih statis, diam, tenang, dekat dengan Tuhan, itu aja. Sehingga ketika menjalani aktivitas, imanmu itu tertinggal, kamu menjalani sendiri bersama kemampuanmu. Barulah ketika diam,
kalian bisa statis, tenang lagi, masuk ke dalam, terus sadar lagi. Kenapa tidak bisa? Imanmu itu tergerak selalu bersama Tuhanmu. Jadi tidak diam, tapi udah punya gerakan. Ketetapanmu itu menjadi jalan untuk kamu menepati janjimu. Sehingga kehidupan 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam dari waktu berjalan terus itu tidak disertai dengan imanmu. Harusnya kan menjalani hidup 1 jam, 2 jam itu disertai dengan percayamu dengan Tuhan. Terus saja. Sehingga bertamu semakin lama semakin utuh keluarnya, bukan semakin utuh dalam hati. Semakin utuh keluarnya kelakuan. Menjadi kelakuan itu loh. Maksudnya, kalau sudah semakin utuh imanmu, ketetapan di hatimu itu tergerak untuk melaksanakan agar tetap beriman. Jadi dalam hati itu udah utuh, jelas siapa yang kamu percaya dan kamu dekat, yakin hanya itu yang kamu percaya, Maha Kuasa. Setelah itu, apakah kalau dulu saya bilang, apakah bisa imanmu itu dijadikan kelakuan sehari-hari untuk menjalani kelakuan? Lah, setergerak. Lah itu contoh dari tergeraknya imanmu. Hatimu yang terisi iman tergerak untuk menjadi kelakuan. Tetapi kalian nggak tahu bahwa kalian itu melaksanakan janjimu yang janji kalian, yang menepati kalian. Kemarin itu karena dituntun imamnya taat, belum tergerak sendiri. Pernah apa enggak saya tuntun seperti itu? Apakah bisa imanmu yang kamu dekat dengan penciptamu itu eh, untuk menjalani kehidupan ke depannya? Lah, terus naik set. Nah, bisa kalian bisa waktu itu. Setelah itu lupa. Kenapa? Karena tidak tergerak dari hatimu untuk melaksanakan amanat. Itu janjimu untuk kamu tepati dengan Tuhan. Yang janji siapa? Kalian sendiri apa dipaksa? Terus yang menepati siapa? Kalian sendiri atau karena saya ajak untuk menepati janji. Terus akhirnya kamu ngikuti saya. Ataukah niat hatimu itu karena untuk menepati janjimu dengan Tuhanmu? Kok iman disuruh? Imannya menjadi kelakuan karena ikut imamnya. Bukan tergerak sendiri karena janjimu. Yang janji itu siapa? Saya disuruh janji sama imamnya, saya dibimbing untuk janji. Loh akhirnya gimana? Ya kamu nggak bisa kalau nggak saya ajak, saya bimbing, akhirnya nggak bisa tergerak sendiri. Kenapa? Niatmu sendiri itu loh. Wong yang janji kamu sendiri. Apa kalian saya paksa? Apa nggak sadar? Kalau itu agar keselamatanmu itu terjamin. Lo kok nggak muncul dari hatimu sendiri, tergerak untuk menepati janjimu, jujurmu dengan Tuhanmu itu loh. Ikhlas.
memang keniatanmu sendiri untuk tetap bersama dengan Tuhanmu sampai kapan? Sampai mati. Saya nggak mampu menjalani hidup sendiri tanpa dekat dengan Tuhanku. Lu tergerak akhirnya kalian. Jelas apa enggak ini tadi? Jelas, Sangat Bro. jelas, Kang. Sangat jelas. Mantap, mantap. Sehingga menjalani, menjalani waktu ke depan, ke depan, ke depan, ke depan itu bersama keimananmu, bersama dengan Tuhan, bersama keyakinanmu. Sehingga kamu tidak pernah jauh karena memang hidupmu memang untuk melaksanakan janjimu, untuk menepati janjimu ke depan itu sampai mati. Udah janji kok, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Itu karena terpaksa atau karena taat pada imamnya atau karena kesadaranmu bahwa kamu telah berjanji. Ayo, coba dijawab. Karena kesadaran telah berjanji. Terus Karena kesadaran, Gus. Oh iya. Karena Karena kesadaran sendiri, kesadaran. Gus. Karena terlalu sadar. Oh, ya udah. Kalau seperti itu berarti barusan sadar bahwa kamu telah berjanji. Yang janji kamu sendiri berarti udah sadar. Kalau dari kemarin-kemarin tuh kan saya dibimbing imamnya, alhamdulillah bisa selalu dekat dengan Tuhan. Loh, bukan muncul dari hatimu sendiri. Yang janji kamu, tapi karena taat imam. Apa nggak boleh? Boleh awalnya, setelah itu disadarkan. Kayak disuapin itu loh. Lama-lama piye? Hei, kamu lapar apa enggak? Yang butuh makan kamu sendiri. Niatmu untuk makan sendiri atau yang niat itu orang tuamu? Itu karena yang butuh siapa? Yang butuh, ya yang butuh ya bapak. Bapak ingin nyuapi saya. Akhirnya, masa begitu? Yang butuh makan siapa? Kalau begini kan terang ya namanya ya. Sangat terang, Kang. Sangat terang, sangat jelas. Ya, siapa dulu? dan Apa nampuh, dulu Gus. Tuhannya pencipta? Siapa dulu Tuhannya? Betul. Kan kan ngeloloh kan kesel Gus imame. Disuapin aja. Dikiranya yang butuh itu orang tuanya. Orang tuanya butuh nyuapin saya. Kalau saya nggak makan nanti orang tua bingung. Loh, itu masih kecil. Hei, itu masih kecil. Ah, ada imamnya aja udah nanti juga anu kan yang nanti imamnya juga tahu. Nanti pasti diajarin, pasti saya disuruh nanti suruh makan. Kalau kalau saya butuh makan kan pasti disuruh makan nanti. Bukan karena saya yang butuh, karena orang tua saya yang butuh agar saya makan, agar saya hidup. Hei, yang butuh makan tuh siapa?
Sekarang udah pada berger, Kang. Udah pada bisa, alhamdulillah. Saya butuh makan, Gus. Udah besar mulai mulai sadar ini. Mulai butuh dekat dengan Tuhan yang janji kalian sendiri. Jadi tahu yang janji itu kalian sendiri atau karena ikut imamnya akhirnya saya berjanji untuk selalu dekat, saya dituntun. Akhirnya ya imamnya aja yang butuh dekat dengan Tuhan, yang janji itu kalian sendiri atau imamnya. Tuh harus sadar. Ini jelas ya jelas. 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 Jelas, Nur. Sangat jelas. Jelas, Gus. Saya itu juga kadangkala itu Allah memberi petunjuk itu ya pada kalian itu kadang lewat keterangan kecil-kecil, kadang itu hal-hal sederhana itu akhirnya kalian sadar. Kadangkala itu saya bimbing itu lakukan setiap hari. Loh, itu juga kalian taat melakukan. Tapi kok sadarnya itu loh kok Allah tidak memberi itu loh. Saya itu kadangkala heran. Ya Tapi Allah. kadangkala disentil itu yang butuh kamu tahu. Loh itu loh kok sadar. Kadangkala marah. Anak kecil, kamu yang butuh makan. Marahnya dulu. Allah itu memang nggak bisa diprediksi memberikan hidayah itu. Jadi betul-betul saya itu mengaku bahwa hidayah itu milik Allah. Yang Dan saya menyadarkan kalian bahwa kalian itu berjanji itu loh Allah nantinya. baru sadar. Kalau kalau sudah seperti itu butuh janji kalian sendiri yang kalian tepati, Kalau belum pernah berjanji mau menjadikan kelakuan gimana? Wah, saya menepati janji untuk tetap dekat dengan Allah. Nggak pernah berjanji. Lah janjimu itu ketika menghadap Allah. Kalau tidak sedang murni, suci dalam dalam posisi kamu mendekat kepada Allah, hanya Allah saja kamu bersujud kepada Allah. Nggak bisa menjadi kelakuan juga. Kayak kayak begini ya, saya menerangkan begini. Seolah-olah jiwa kalian tuh hidup rasanya sadar. Apakah itu nanti bisa menjadi kelakuan ke depan? Belum. Kenapa? Ya sadarnya sudah. Karena kamu berjanjinya itu ketika menghadap Allah. Sehingga tergeraknya ketika habis menghadap Allah, dekat dengan Allah, tergerak untuk ke depannya. Nah itu tergerak set, naik, terus menjadi kelakuan. Nggak terpaksa karena memang dari keniatanmu sendiri. Tergerak karena kesadaran. Itu yang saya maksud untuk menuntun ini di situ. Jadi menuntunnya menghadap Allah. Tapi kalau pengetahuannya belum tahu, ya disuruh disuruh coba mulutnya dibuka, dibuka, dikunyah, dikunyah, disuapin. Itu aja. Dikiranya saya yang butuh. Ya nggak apa-apa, memang orang tua itu butuh kamu hidup. Tapi yang butuh makan itu kamu. Ngono lah lur, lur maksudnya. Sangat Iya, masuk Gus. bener, Kang. Sangat masuk bener, alhamdulillah. Ini terang dan bisa menerang itu. Oh, gitu ya ceritanya.
Gimana ini? Ditata sekarang apa kapan-kapan ditunda? Sekarang, Gus. Oh ya Kapan-kapan wes. lu? Sekarang aja, Gus, gak apa-apa. Karena menunda sesuatu yang di situ kalian butuh, memang lapar. Ya siapa yang lapar baru kelihatan, yang nggak lapar baru kelihatan. Nggak apa-apa, tapi ditata sekarang aja, mumpung masih hangat. Dalam apa ya? Siap, Kang, siap. Wong imamnya Ya udah betul, tahu Gus. nggak boleh Sekarang aja. menyia-nyiakan kok. Imam kayak saya kan tahu. Kalau udah lapar jangan ditunda. Cepat ambil Jangan. makanan daripada nanti nggak kuat, habis tenaganya baru nangis minta makan. Iki segone pas anget. Lah, posisi ditata itu seperti biasanya menghadap Allah gitu. Seperti biasanya, duduk tegak, tek turun, setelah itu menyerahkan sampai kesadaran. Kamu mengakui kamu itu makhluk, sehingga kamu berserah diri. Seperti biasanya itu loh waktu saya tata. Siap semuanya? Siap, Gus. Ya, Siap, ambil Gus. posisi. Siap, Siap, Kang, Gus. siap. Siap. Ya, ambil posisi. Mau disuapin, tapi jangan lupa itu nanti janjimu sendiri. Tergeraknya karena kamu punya janji. Ya, Siap. oke, duduk yang tenang. Setelah itu niat tenang dulu. Setelah itu niat untuk menghadap Allah, menghadap penciptamu. Setelah itu mata ditutup, terus hatimu berserah diri, ikhlas, kamu mengakui makhluk. Ya prosesi seperti biasanya. Akui dirimu makhluk, mata ditutup tapi duduk tenang, terus berserah diri yang paling dalam dari hatimu tuh ikhlas betul. Untuk kamu lepaskan, kamu serahkan, melepaskan semua urusan duniamu, semua termasuk nyawamu. Kamu serahkan, kamu percayakan agar Tuhanmu saja. Kamu makhluk nggak mampu nanti menyelamatkan dirimu. Lah mengakui yang jujur. Nggak ada yang kamu itu keberatan untuk kamu percayakan pada Tuhanmu. Ada apa enggak yang keberatan? Ikhlas apa enggak? Tahu apa enggak berserah diri itu? Hatimu tergerak turun ikhlas apa enggak? Kamu menghadap penciptamu yang maha kuasa itu. Satu-satunya yang bisa kamu percaya. Setelah kamu dekat tenang sampai mati posisimu itu ditempati. Itu pasti selamat. Posisi dekat itu loh. Kamu pasti selamat. Nah, setelah itu kamu tenang, kerasan sampai mati. Udah gitu aja dulu. Nah, setelah itu janjimu untuk selalu dekat dengan Tuhanmu menjalani hidup. Lah, setelah kamu mempunyai ketetapan, kamu punya niat untuk menepati janjimu agar selalu dekat. Dibawa ke kesadaran dulu. Nah, tetap bersama Tuhanmu dibawa untuk sadar. Niatmu agar kamu menepati janjimu sendiri. Mata yang terakhir jangan terburu melek. Sadar dulu. Terus jiwamu sadar. Otot-ototmu itu loh.
tergerak lurus, duduknya lurus, terus tangannya digerakkan bisa. Nah, semangatnya ada semangat untuk melaksanakan janjimu sampai mati. Ikhlas apa enggak untuk tetap dekat dengan Tuhan sampai mati? Laksanakan. Nah, sadari. Naik sadar, terus pikiranmu udah sadar betul. Nah, terus bisa mendengar, bisa anu lah untuk tetap dekat dengan Tuhan sampai mati. Setelah itu melek, melek pelan aja. Yang penting melek, yang penting melek. Nah, biasa-biasa. Loh, itu namanya kamu bersama. Terus sampai mati kamu ikhlas apa enggak untuk melaksanakan janjimu itu? Nah, melek, ikhlas, ikhlas ya. Kelas, Gus. Ikhlas, Kelas, Gus. Gus. Nah, Ikhlas, Kang, ikhlas. itu itu janjimu sendiri tuh. Iya. Siap, Gus. Ya, Gus. Nah, seperti itu. Enak longgar rasanya. Long. Gitu ya. Nggih ngoten niku. Jadi kamu itu yang butuh untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kamu itu memang niatnya itu untuk selalu dekat itu kamu niat melaksanakan janjimu. Sehingga hatimu tadi yang utuh di dalam hati itu sudah menjadi meliputi jiwamu, kesadaranmu. Imanmu sudah meliputi kesadaran. Sehingga kamu beraktivitas tidak pernah jauh dari Tuhan. Yang berjanji kalian sendiri memang janjimu. Yang menepati ya kalian sendiri tergerak untuk menepati ke depannya sampai mati. Terpaksa apa enggak menepati janjimu? Enggak, Tidak. ikhlas. Kelas, Cek. Gus. Boten, Gus. Ya wes, sip. Loh, enak toh kalau sudah sadar dulu, kalau udah jelas, nggak terpaksa. Nggih. Ya ngono iku lur. Jadi ini wis iso bisa dekat dengan Tuhan selalu. Sampai mati itu janjimu. Agar nggak jauh, nggak pernah jauh, tetap terjaga. Itu karena keniatanmu untuk menepati janji. Nanti kapan-kapan ditata lagi biar terang dibicarakan terus. Pengetahuan itu dibicarakan terus. Nanti lesanya itu biar kalau sambil ngomong bisa tetap bersama. Itu ya. Nggih, Ya, Gus. Kang, akan laksanakan. Ya, Gus. Siap. Siap. Oke, siap. Siap, Gus. Gitu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Kang. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Kang Tomo. Monggo dilanjut atau ditutup. Monggo Kang Tomo. Kang Tomo. Ya cukup ya, Lur. Ya, kembali ke